Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kembali hadir dalam materi TWK Hots, membahas tentang Pancasila karena Pancasila merupakan satu submateri yang sangat luas cakupannya dalam pilar negara, di mana kita akan membahas khusus pada Pancasila sebagai puncak kebudayaan. Nah, jadi berdasarkan Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021. Sedikit gambaran tentang Pancasila sebagai puncak kebudayaan. Kan gini, Pancasila kan digali dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat bangsa Indonesia ya. Jadi sikap asli bangsa Indonesia, perilaku asli bangsa Indonesia di masa lampau. Disitulah Pancasila digali. Di situ ada sisi kemanusiaan sebagai makhluk bertuhan, sebagai bangsa yang bersatu, sebagai orang yang makhluk yang demokratis, sebagai makhluk sosial. Disitulah kemudian dikemas menjadi satu Pancasila. Itulah sebabnya di mana sih Pancasila sebagai puncak kebudayaan ya. Jadi puncak tertinggi dari sebuah kebudayaan itu dikemas dalam Pancasila. Nah, artinya apa? Jadi ada kebiasaan-kebiasaan masa lalu bangsa Indonesia nanti dia akan diceritakan. Kemudian dari setiap sila itu akan bersesuaian di mana sih puncak kebudayaan yang menerapkan pada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Dalam hal kaitannya dengan kebudayaan bangsa Indonesia di masa lalu dalam bersikap dan berperilaku. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah kita bayangkan. Jadi kalau baca kisi-kisi, bayangkan bentuk soalnya. Kalau baca kisi-kisi, baca tujuannya, bayangkan bentuk soalnya. Supaya teman-teman tidak mempelajari soal begitu saja. Apalagi saat ini kan soalnya hoax ya. Dia naratif panjang, banyak pengecoh. Kalau yang harus teman-teman lakukan adalah paham betul maksud dari soal itu dan pilihan yang bersesuaian. Karena kalau kita, misalnya contoh, banyak pertanyaan dari teman-teman bahwa eh, kok ini bisa masuknya pengalaman ketiga, kok bukan di pengalaman kelima, ataukah ini masuknya pengalaman sila kedua, kok bukan di sila kelima, ataukah sila kelima, kok bukan sila kedua. Nah, biasanya pada konsep yang sama, karena masalahnya adalah kita hanya berbicara kalau misalnya menolong itu sila kedua. Nah, karena di situ ada sisi kemanusiaan, tetapi tidak begitu teman-teman cara kita membahas. Di dalam butir-butir Pancasila itu cakupannya luas. Di situ hanya disebutkan menolong-menolong, misalnya menolong. Tetapi yang teman-teman harus pahami bagaimana dasar pertolongan, apa dasar pertolongannya, kepada siapa dia menolong, dan apa dia membawa dirinya statusnya sebagai apa di dalam menolong orang lain. Ah, jadi misalnya kalau kita menolong orang lain memberikan makanan, tetapi mengatasnamakan status pekerjaan kita misalnya sebagai ASN, berarti bukan kita yang menolong negara, hanya kita yang menyalurkan. Berarti kita bertindak sebagai negara. Tetapi kalau kita menolong karena atas dasar pribadi, kita karena artinya melepaskan status pekerjaan kita atau status abdi negara kita, maka kita menolong dan atas dasar kemanusiaan. Jadi itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh mempelajari Pancasila dengan cara mencari konteks kata kunci begitu saja. Walaupun penting, butir-butir Pancasila juga penting untuk dipelajari teman-teman. Tetapi kita harus paham betul maksud soalnya. Jadi kita fokus pada soal apa sih yang dibicarakan di dalam soal itu. Itulah sebabnya banyak peserta biasa terkecoh. Oke. Sebelum angka lanjut dalam bentuk soalnya, teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Teman-teman akan dibina berdasarkan kisi-kisi Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 per pasal, per ayat, per poin. Kemudian diajarkan dengan konsep dasar dari setiap materi itu agar teman-teman dalam menemukan soal apapun bisa menjawabnya. Kemudian 2 atau 3 hari dalam pembinaan sebelum tes maka akan diberikan evaluasi pengetahuan dan pemahaman terhadap materi. Kemudian evaluasi psikis dan mentalnya dan apakah sudah siap mengikuti tes. Yang ketiga adalah evaluasi strategi yang akan digunakan pada saat tes nanti. Jadi itu yang teman-teman akan teman-teman peroleh jika mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira. Segera bergabung dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Coba kita lihat soal nomor 1. Jadi kita lihat soal nomor 1. Saya besarkan dulu. Oke, kita lihat. Terlalu besar ya.
Ya. Coba kita lihat soal nomor 1. Dalam peradaban bangsa Indonesia terdapat banyak hal-hal positif yang dapat digali untuk dijadikan sebagai pengarah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila digali dari nilai asli bangsa Indonesia sebagai dasar pengarah kehidupan warga negara. Tidak hanya itu, nilai-nilai dasar Pancasila berkembang di dalam masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di dalam Pancasila mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang menjadi pembeda dari bangsa-bangsa lain di dunia. Perbedaan itu yang menjadi dasar identitas negara yang terkandung dalam prinsip-prinsip nasionalisme. Oleh karena itu, setiap warga negara berkewajiban menjaga ideologi Pancasila dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Setiap sila dalam ideologi Pancasila seharusnya dihayati dan dipahami dengan baik karena setiap dari sila tersebut merupakan puncak-puncak nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Di bawah ini yang merupakan puncak kebudayaan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti sila kedua ya. Jadi kita akan melihat yang mana sih yang merupakan puncak kebudayaan dari sila kedua. Di sini. Menunjukkan tidak satupun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas setempat yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ini sila pertama ya. B. Merupakan nilai kebudayaan yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul bangsa, kedaerahan maupun golongan. Nah, kalau kita berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti ada pemenuhan nilai-nilai kemanusiaan atau menghargai sisi kemanusiaan seseorang tanpa melihat latar belakang orang itu ya, apakah dia agama ini, apakah dia suku ini, ataukah daerah ini. Jadi sila kedua itu tidak melihat perbedaan itu ya. Jadi dia tetap menghargai sisi kemanusiaan seseorang tanpa melihat perbedaan tersebut. Jadi merupakan nilai di sini B merupakan nilai kebudayaan yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara di Indonesia tanpa membedakan asal usul, suku bangsa, kedaerahan maupun golongan. Jadi kita menjunjung tinggi ya nilai-nilai kebudayaan. Setiap warga negara berarti ada penghargaan, ada penghormatan, ada toleransi terhadap orang lain, menghargai sisi kemanusiaannya tanpa membedakan asal usul suku. Jadi angka lebih condong ke sila kedua ini ada di B. Angka punya bagian C, lanjut dulu bagian C. Mencerminkan nilai budaya, jadi angka lebih condong sila kedua ini ada di B ya. C. Mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebudayaan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Ini sila ketiga ya. Oke, lanjut di bagian D. Merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan dengan tidak mendahulukan kepentingan individu atau golongan. Jadi ini lebih condong ke sila keempat demokratis ya. Merupakan landasan dan membangkitkan semangat perjuangan bagi Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini lebih condong ke poin 5 ya. Angkel sebenarnya punya materinya ini teman-teman. Jadi Angkel angkat pilihan ini dari materinya. Jadi ini sebenarnya langsung 1, 2, 3, 4, 5 Angkel susun. Jadi poinnya itu jatuh di bagian B kan yang ditanya ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun di poin 5 ini teman-teman, meskipun di dalam kisi-kisi tentang mencerdaskan kehidupan bangsa di situ juga ada bagaimana negara ikut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi yang dicanangkan ini adalah puncak-puncak kebudayaannya. Artinya seluruh aspek ini adalah dasar kita untuk hidup dalam berkeadilan sosial. Salah satu puncak dari keadilan sosial itu, jadi istilah keadilan sosial itu di dalam sila kelima sebenarnya dimaknai sebagai yang dimaksud adalah kesejahteraan sosial. Itulah kenapa sila kelima itu berbicara juga tentang kemiskinan harus dihapus karena dia berbicara tentang kesejahteraan sosial. Jadi dia berbicara tentang kemakmuran dan kesejahteraan juga. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi jawabannya itu ada di B kan yang ditanyakan tadi adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi lanjut di soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2. Kebudayaan asli bangsa Indonesia tidak boleh terkikis oleh masuknya berbagai kebudayaan asing melalui sistem globalisasi yang dapat mengancam kelestarian budaya bangsa.
Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan tersebut dikemas dalam sebuah dasar negara yang dikenal dengan istilah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi telah hampir 76 tahun menjadi peta jalan sikap dan perilaku bangsa bagi warga negara. Namun demikian sebagai nilai sosial dalam masyarakat telah ada sejak awal terbentuknya komunitas masyarakat di Nusantara. Hal itu lahir dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang bangsa Indonesia di masa lalu yang diyakini secara turun-temurun sebagai sebuah nilai atau norma dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, keberadaan Pancasila harus senantiasa lestari dalam diri dan jiwa setiap warga negara Indonesia. Tidak hanya itu, nilai dasar Pancasila harus tercermin pada setiap perilaku negara dan warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu upaya negara dalam menjaga kedudukan ideologi Pancasila adalah dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Namun demikian sejatinya setiap warga negara berkewajiban menjaga nilai-nilai Pancasila agar dapat dipastikan tetap tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Di bawah ini yang merupakan contoh puncak kebudayaan dari Pancasila khususnya sila kelima. Jadi puncak kebudayaan sila kelima ya. Jadi di sini disebutkan contoh. Jadi bukan penjelasannya tapi contoh. Berarti dia perilakunya ya yang menunjukkan puncak kebudayaan dari Pancasila sila kelima. Nah, coba kita lihat membantu orang lain yang sedang kesusahan dalam masalah ekonomi. Ini boleh sila kelima, boleh sila kedua, tapi di sini kan tidak disebutkan alasan membantunya. Apakah karena dia membantu sisi kemanusiaannya? Kemudian siapa yang dia bantu dalam hal seperti apa bentuknya bantuannya ya? Jadi bisa potensi ini bisa sila kedua, sila kelima. Tetapi ini tidak jelas ya, jadi saya buang sebagai pilihan karena tidak jelas. Padahal di sini harus jelas menunjukkan sila kelima. B. Duduk bersama dalam menyelesaikan masalah dalam lingkungan sebagaimana yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita di masa lalu. Jadi duduk bersama menyelesaikan masalah artinya berdialog ya, menyelesaikan masalah berarti ini sila keempat. C. Menyambut baik kehadiran warga lain di lingkungan kita yang berbeda suku dengan kita dalam lingkungan tersebut. Berarti ini sila ketiga, adanya persatuan. Ya. Coba kita lihat di D. Ikut aktif dalam pembangunan Poskamlim bersama warga lain karena budaya masyarakat kita mengajarkan hal tersebut sebagai bagian dari karakter bangsa. Jadi ikut aktif dalam pembuatan Poskamlim bersama warga lain. Berarti di sini ada sikap kalimat ini ada sikap gotong royong ya. Dan ini sikap asli budaya Indonesia ya. Sikap asli bangsa Indonesia, budaya bangsa ini. Sikap gotong royong. Jadi ini masuk di sila kelima. Sila kelima ya, gotong royong. Kemudian melakukan jajak pendapat bersama warga lain dalam memutuskan sebuah kebijakan atau aturan yang akan diterapkan. Ini masuk di sila keempat, jajak pendapat ya. Jadi yang paling pasti untuk menunjukkan dari contoh penerapan puncak kebudayaan dari sila kelima itu adalah bagian D. Jadi jelas ya teman-teman bahwa bagaimana sih cara kita belajar tentang Pancasila sebagai puncak kebudayaan itu, bagaimana kita menghubungkan Pancasila dengan kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan bangsa Indonesia kebudayaan asli bangsa Indonesia yang tertuang di dalam 5 dasar negara itu. Jadi teman-teman kalau membaca teman-teman untuk mengisi pengetahuan dulu banyak membaca saja, banyak memahami materi-materi dan teman-teman bisa dapatkan di mana saja. Tetapi teman-teman harus tahu paham tentang bagaimana cara memahami satu soal, bagaimana cara menghubungkan jawaban dengan soal, bagaimana cara kita menemukan klop yang pas antara jawaban dengan soal yang dipertanyakan. Karena di dalam soal HOTS itu selain panjang, dia punya banyak pengecoh. Jadi mungkin di dalam soal itu dibicarakan tentang kemanusiaan, kok jawabannya nanti sila kelima? Karena ada hal-hal tertentu yang disorot. Jadi sehingga kita harus melihat apa sih yang disorot di dalam soal itu, terutama di dalam pengembangan Pancasila, banyak yang terkecoh ya. Jadi harus betul-betul paham apa sih yang dibicarakan dalam soal dan apa yang disorot. Karena begitu cara pembuat soal itu. Pembuat soal itu biasa menjadikan sila kedua sebagai konten, tapi nanti ditanyakan sila kelimanya. Konsepnya sila kelima. Atau menjadikan sila pertama sebagai konten, dia membicarakan tentang agama, ternyata dia hanya melihat sisi kemanusiaan dari materi itu, konten itu ya. Sehingga kita terburu-buru menjawab sila pertama, padahal mungkin sila kedua. Jadi teman-teman harus lebih jeli, lebih tenang dalam mengerjakan soal-soal yang sifatnya HOTS ya. Jadi jangan terburu-buru, tenang saja, jangan terbawa emosi atau apa dan sebagainya.
jangan karena dikejar oleh waktu, tenang saja dengan tetap mempertimbangkan waktu. Oleh karena itu kita harus punya strategi yang tepat ya untuk mengerjakan soal-soal semacam itu dan manajemen waktu yang tepat. Nanti Uncle juga akan berbagi video tentang bagaimana cara mengerjakan soal HOTS, trik-triknya ya supaya cepat kita mengerjakan. Oke, jadi itu yang sempat Uncle sampaikan dalam video kali ini. Teman-teman adalah orang yang hebat, jangan pernah berhenti belajar. Tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi ASN tahun 2021 ini kecuali 3 perkara. Yang pertama rasa malas dari belajar, yang kedua adalah lalai terhadap doa, yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu teman-teman harus senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Belajarlah karena ingin tahu, bukan karena ingin tes. Teman-teman lulus itu hanya hadiah dari Tuhan atas ketulusan teman-teman dalam belajar. Dan ketika teman-teman gagal, teman-teman tidak akan kecewa karena memang tujuannya adalah memang untuk mengetahui. Yang ketiga adalah kesuksesan itu teman-teman pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Saat ini kesempatannya sudah datang melalui penerimaan tes CPNS 2021. Yang teman-teman harus lakukan adalah persiapkan diri teman-teman. Sehingga kesiapan teman-teman bertemu dengan kesempatan yang datang akan melahirkan sebuah kesuksesan bagi teman-teman di masa yang akan datang. Sekian dari Uncle Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.